Halo semuanya, saya rasa banyak orang tahu permen seperti Ferrero Rocher ini. Kami memutuskan untuk membuat satu permen seperti ini, tetapi dalam ukuran raksasa. Mari kita lihat apa yang di dalamnya terlebih dahulu. Ada coklat dan kacang di luarnya. Kemudian lapisannya renyah. Semuanya sangat jelas. Pertama, kita membeli produk yang kita butuhkan. Kami membeli coklat susu. Ini perlu banyak gula. 2 kotak bubuk kakao. Mentega 2 kotak masing-masing 5 kilo. Sisanya kami tidak membutuhkan apapun lagi di toko ini. Mari kita ke kasir. Lalu cek menjadi $190. Kami juga membeli kantong airy rice ini, 10 kg kacang tanah, dan sekantong hazelnut. Semua ini membutuhkan biaya selama $136. Kami memutuskan untuk menggunakan tali besar-besar seperti cetakan ini. Untuk rasa nyaman, lepaskan penyamannya. Lalu, balikan kuali dan bungkus dengan plastik adonan. Untuk membuat lapisan yang renyah, kita akan bukan nasi. Untuk merekatnya, kita akan membuatkan karamel. Masukkan setengah kaleng sirup jagung ke dalam panci. 6 kg gula pasir. Taruh di atas kompor. Pastikan untuk menggunakan termometernya. Dengan suhu sudah mencapai 146 derajat, tuangkan airy rice-nya. Dan campur dengan karamel. Tuang semua adonan ini di atas cetakannya. Dan cobalah untuk menutupi seluruh kalorinya. Tapi, ini ada salahnya. Karamel menjadi dingin dan cepat, hancur dan tidak mempertahankan bentuknya sama sekali. Dan sulit untuk mengatakan bahwa kuali ini bentuknya normal. Kami memutuskan untuk menggulung semuanya. Kita pesan cairan akrilik, kami membukanya. Lalu keluarkan. Menurut saya, ini sangat sempurna. Untuk memastikan tidak ada yang menempel pada cetakan, kami menyemprotkan minyak dari kaleng semprot ke dingin bagian. Kali ini kita akan menggunakan marshmallow untuk menggunakan nasi udara ini. Tuang 2 bungkus ke dalam mangkuk. Masukkan mereka ke dalam microwave. Dan mereka akan meleleh dengan baik. Ini konsistensi krim yang kaku. Lalu tuang ke dalam mangkuk yang sama dengan nasi pulen ini. Gunakan spatula untuk menggabungkan semuanya. Ini sangat lengket. Saya pikir kita akan baik-baik saja dengan ini. Semprotkan mentega pada sarung tangan agar marshmallow tidak lengket. Lalu sebarkan menjadi setengah bola dan sebarkan di atas bentuknya ini. Lalu diulang berkali-kali sampai dinding bagian dalam benar-benar tertutup. Selesai. Langkah selanjutnya adalah pasta coklat di dalamnya. Kami ambil bola 2 kotak mentega, lalu keluarkan. Dan pindahkan beberapa ini ke dalam panci. Kami letakkan di atas kompor hingga meleleh. Selesai. Kami juga butuh banyak susu kental. Kami memiliki sisa dari video minggu lalu, jadi kami butuh kakao juga dan kacang. Letakkan mangkuk blender di atas timbangan, masukkan 300 gram kacang tanah, 2 sendok makan kakao, buka 2 kaleng susu kental, dan letakkan di tempat yang sama ini. Dan terakhir, 200 gram mentega. Pasang tutupnya, masukkan dalam mesin dan nyalakan. Giling semuanya menjadi massa yang homogen. Konsistensi pasta ini seperti Nutella, itu cukup padat. Gunakan spatula untuk memindahkan pasta menjadi setengah bola. Lalu, ulangi hal yang sama dari waktu ke waktu.
Lalu, pada jam kerja yang ke-6, susu kental, mentega, dan hampir semua kacang sudah habis, dan formulir diisi bagian kurang dari setengahnya. Saya harus membeli semur ini lagi. Lanjutkan membuat pastanya. Sekarang sampai cetakan benar-benar penuh. Butuh waktu 8 jam. Dan akhirnya ini sangat selesai. Lapisan selanjutnya adalah kemiri utuh ini. Kita perlu membuat 2 bagian hazelnut yang besar. Kami akan menggunakan buah kacang ini. Saat ini kemiri masih sangat mentah dan tidak berbau. Untuk mengatasinya, kami menuangkannya. Dan kita masukkan ke dalam oven. Biarkan panas selama 20 menit. Dan keluarkan. Komposisi sangat persis. Sirup jagung, sebungkus gula, dan air. Taruh di atas kompor. Pastikan untuk menggunakan termometer ini. Segera setelah menunjukkan 145 derajat, keluarkan kacang yang sudah disiapkan. Dan tuangkan ke dalam wajan ini. Campur mereka dengan baik, dengan karamel. Selesai. Setelah karamel mengeras, angkut mangkuknya. Lalu kita robek perkamennya. Ini adalah setengah sempurna dari kacang raksasanya. Atau lebih tepatnya ada 2. Cukup tekan mereka di tengah cetakan ke dalam pasta coklat. Dengan menggunakan spatula, sebarkan pasta hingga ada lapisan yang sama. Sekarang permen ini sangat lembut, dan jika Anda mengeluarkannya dari cetakan, ini akan hancur berantakan. Kami mengirim setengah bola ke freezernya. Di sana, mereka akan mendingin dan isian coklat akan menjadi padat. Dibutuhkan 2 hari agar permen benar-benar dingin. Sebelum mengeluarkan, ada banyak yang harus dipersiapkan. Pertama, buat pembungkusnya. Kami membeli kertas bungkus emas jenis seperti ini. Untuk meniru desainnya, kami remas. Lalu kita lipat kembali. Kami buka gulungan selotip dan kita rekatkan ke 1 lembaran ini. Secara total kita memiliki 6. Gabungkan mereka menjadi 1 yang besar. Ini dia. Tahap kedua, untuk lapisan luar masa, Anda perlu menghancurkan kacang ini. Ini tidak mudah, tuangkan ke dalam blender. Dan hancurkan sampai peroleh fraksi yang sedang, tuang ke dalam mangkuk lain. Dan langkah persiapan ketiga, ambil sebatang coklat, buka dan pecahkan. Kami mengisi seluruh mangkuk dengan potongan ini. Kami lelehkan ke dalam mandi uapnya. Ini menyusut dalam volumenya. Selesaikan. Lalu semangkuk coklat panas ini juga. Buat beberapa pasta coklat lagi untuk merekat bagian-bagiannya. Untuk tetap membungkus meja dengan baik dengan plastik adonannya. Akhirnya, kita bisa mengeluarkan potongan-potongan permen yang sudah diinginkan. Potong nasi yang sudah adem ini. Lalu balikkan cetakannya. Ya, setengahnya sudah masuk. Sekarang yang kedua. Syukurlah semua berjalan dengan baik dan tidak ada yang retak. Sekarang oleskan lapisan coklat di atasnya. Cara termudah adalah dengan menuangkan coklat langsung dari sendok dan oleskan dengan spatula.
Sekarang taburi cat kacang yang sudah dihancurkan di atasnya, sampai menempel di atas seluruh permen. Di atasnya, oleskan lapisan coklat lagi. Menggunakan spatula, campur dengan kacang, agar terlihat seperti aslinya. Selesai, ini sangat sempurna. Ulangi hal yang sama dengan setengah yang lainnya. Setelah coklat mengeras, potong plastik adonan, dan balikkan menjadi dua bagian ke atas papan ini. Lepaskan perkamennya. Oleskan pasta coklat untuk merekatkan bagian permennya. Letakkan yang kedua. Yap, hampir selesai. Saya pikir ini sangat mirip dengan versi yang kecil aslinya. Mari kita tutup. Karena ini kertas dan bukan foil, ini tidak akan sempurna dan sultan terakhir adalah stikernya. Ya, akhirnya setelah 4 hari kerja keras, permen Ferrero Rocher rasa seberat 100 kg sudah siap. Saya pikir ini sangat layak. Saya menghitung biayanya termasuk semua ekstra, hasilnya sekitar $940. Mari kita potong-potong. Halo semuanya, hari ini kita akan membuat permen dalam 1 menit, 1 jam, dan 1 hari. Menit sudah habis. Bahan utamanya adalah kurma yang sudah dikupas. Kita masukkan ke dalam lesungnya dan giling menjadi pasta. Kita masukkan kacang ke dalam pasta kurmanya dan bentuk bola. Satu-satunya yang tersisa adalah gulung dengan surutan kelapa. Selesai, permennya sudah siap dalam 1 menit. Lalu kita rasakan. Hanya ini permen alami yang sangat lezat. Mari beralih ke permen dalam 1 jam. Tuang segelas raspberry segar ke dalam saringan. Dan gosok dengan sendok agar bihnya tidak jatuh ke dalam panci. Ini juga perlu sedikit air, tepung maizena, dan beberapa sendok makan gula. Aduk. Dan taruh di atas kompor. Aduk terus dengan pengocok sampai campurannya kental. Selesai, raspberry ini sudah siap. Lalu kita tuangkan ini, lalu kita tuang ke dalam. Untuk isian keduanya, tuangkan 75 gram krim kental ke dalam panci, dan panaskan hingga mendidih. Angkat dari kompor, dan tambahkan 150 gram coklat putih. Aduk sampai larut dan dalam krim panasnya. Bingo! Buka raspberry beku kering, dan tambahkan ke dalam panci. Aduk lagi. Dan masukkan ke dalam ringnya sebagai lapisan kedua. Ratakan isian, dan dikirimkan untuk dibukukan di lemari es selama setengah jam. Sementara itu, kita ambil dark coklatnya, kita perlu mencairkannya dalam microwave. Selesai. Kita juga butuhkan raspberry kering bekunya, digiling menjadi bubuk. Saat isian sudah mengeras, kita bisa perasnya. Dengan kenyamanan, kita taruh di dalam susu giginya. Celupkan ke dalam coklat panas. Dan sebelum mengeras, celupkan ke dalam bubuk raspberry-nya. Permen siap dalam 1 jam. Mari kita cicipi. Dalam pikiran saya, ini hanyalah permen yang sempurna. Paruh pertama isiannya manis, paruh kedua agak asam. Coklat hitam dan bubuk asam di atasnya menciptakan keseimbangan rasa yang sempurna. Ayo buat permen sepanjang hari. Panci di atas kompor dengan gula, air,
Dan segera setelah karamel menguning, larutkan sepotong mentega di dalamnya. Tuang krim kentalnya, dan hati-hati di sini, karena karamel langsung mendidih. Sedikit garam untuk keseimbangan. Ini dia, karamel asin sudah siap. Tuang ke dalam mangkuk. Dan masukkan dalam lemari es agar mengeras. Dalam panci ini kita kirim gula dan air. Masak karamel sampai berwarna kuning, lalu angkat. Tuang ke selembar perkamen. Dan olesi dengan spatula. Setelah karamel kaca ini mendingin, kita perlu menghancurkan dengan lesu. Kita butuh potongan-potongan kecil. Jadi kita masukkan ke dalam karamel asin dan aduk. Sekarang akan ada potongan renyah dalam karamel ini. Selesai, kita bisa tuang ke cetakan dengan bulat. Langkah selanjutnya adalah menebus nasi bulat. Jangan kaget, kita masih membuat permen. Kita keringkan nasi rebus melalui saringan. Sekarang kita ratakan nasi ini dan dengan distribusikan secara merata. Selesai, kirimkan ke oven selama 3 jam dengan suhu 80 derajat. Anda akan mendapatkan nasi rebus kering yang harus Anda lakukan hanyalah masukkan ke dalam penggorengan. Dan ini langsung meledak dan seperti popcorn berubah menjadi nasi yang lapang. Nasi seperti ini digunakan, misalnya dalam roti jahe seperti pengganti biji bunga matahari. Kita akan butuhkan nanti, tapi untuk saat ini mari beralih ke cocoa butternya sekarang dalam bentuk padat. Jadi kita tuang ke dalam blendernya. Nyalakan blender ini sendiri. Dan tuang sedikit demi sedikit ke dalam biji kakao bubuk. Serta tambahkan gula pasir, susu bubuk, dan vanila ekstrak. Setelah 5 jam, Anda dapatkan coklat susu asli ini. Alat ini dapat dimatikan, dan coklat panas dapat dituangkan ke dalam tongkat kue. Dalam hal ini, kita tidak bisa menggunakan coklat ini. Tapi, ambil cetakan berlian silikon dan ambil melili sepertiga penuh dengan coklat susu. Mari beralih ke nougat hazelnut ini, kita butuhkan 1 protein. Kita kocok dengan mixer sampai menjadi busa yang subur. Dalam panci ini masukkan gula, air jeruk nipis, madu, dan sedikit air. Kita rebus sirup hingga menguning. Angkat dari kompor dan tuangkan aliran tipis ke dalam proteinnya. Kocok terus.
Setelah ini, Anda lihat ini adalah nougat. Dan untuk membuat seperti kacang, tambahkan 1 sendok pasta. Dan campur dengan mixer. Kita juga masukkan nugget hazelnut ini ke dalam cetakan. Dan dalam lemari es. Setelah itu kita dapatkan setengah bola rasa yang berbeda. Mereka perlu digabungkan satu sama lain. Selesai. Ini perlu dicelupkan ke dalam beras, saudara. Dan lalu diletakkan ke cetakan berlian. Kita membuat 4 buah untuk memilih yang terindah, yang menutupi. Setelah separuh ini ditutupi cetakan lainnya di atas, kita pastikannya ini adalah pas. Dan tuang coklat melalui lubang di atasnya. Biarkan cetakan di lemari es selama setengah jam. Anda bisa mengeluarkan permen berliannya. Gunakan pisau untuk memotong coklat di tepinya. Buka ini. Dan tuangkan ke dalam mangkuk. Masukkan permen ke dalamnya. Dan warnai dengan bumbu makan emas ini. Permen berlian ini membutuhkan waktu seharian untuk membuatnya. Mari